Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada forum diskusi kali ini yang insya Allah penuh dengan manfaat. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang sama-sama kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Hadirin yang kami hormati, para calon jamaah haji daerah istimewa Yogyakarta dimanapun Anda berada, perkenalkan, saya Muhammad Nabil Sahabuddin selaku host yang akan membersamai diskusi manasik haji online pada siang hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Manasik haji online ini dilaksanakan di kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, dan alhamdulillah pada tahun Hijriah kali ini telah berjalan kurang lebih 5 bulan. Dan pada hari ini bertepatan dengan 21 Maret 21 Ramadan 2025, kita telah memasuki seri yang ke-25. Dan diskusi kali ini akan dibawakan dengan tema melestarikan kemabruran haji. Dan tentunya tema ini sangat relevan bagi kita, terutama para calon jamaah haji dimanapun Anda berada. Karena sebagaimana yang kita ketahui, haji bukanlah perjalanan fisik saja, melainkan juga perjalanan spiritual yang kita inginkan dampaknya juga meluas di kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, kali ini kita telah kehadiran salah satu narasumber kita. Beliau adalah seorang kepala seksi penyelenggara haji dan umroh kantor wilayah Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Telah hadir bersama kita Bapak Haji Muhammad Tahrir SEMM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Iqbal. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat tentunya, semangat. Alhamdulillah. Puasanya bagaimana Pak? Wah, ini yang harus tetap kita jaga. Alhamdulillah, tetap semangat walaupun betul. Ya. Mungkin selama 1 jam ke depan, beliau akan berbagi wawasan tentang bagaimana menjaga dan melestarikan kemabruran haji agar ibadah yang nantinya akan sama-sama kita laksanakan tidak hanya menjadi kenangan saja, namun juga dapat membentuk karakter kita sebagai seorang muslim yang lebih baik. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita dengarkan pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Bapak Haji Muhammad Tahrir SEMM. Waktu dan tempat kami berikan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Mas Nabil. Ya, Mas Nabil, selamat siang, dan juga seluruh pemirsa pada kesempatan siang hari ini yang moga-moga senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kebahagiaan kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini masih bisa diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, menyapa, dan sekaligus berbagi pengalaman untuk para jemaah, khususnya calon jemaah haji tahun 2025. Pada tema hari ini yang diangkat adalah menjaga kemabruran jemaah haji, sehingga tidak semata-mata haji itu prosesi di awal, persiapan, kemudian pelaksanaan, dan selesai. Tidak cukup seperti itu. Namun haji itu mempunyai ruang yang luas. Ruang yang sangat luas, di mana jemaah haji sejak awal itu sudah dipersiapkan dengan tentunya cukup lama. Karena kita ketahui jemaah haji Indonesia itu peminatnya cukup banyak, sehingga antrian untuk berangkat haji itu sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Untuk Yogyakarta saja, untuk tahun-tahun ini pendaftaran bisa mencapai 34 tahun.
antriannya baru bisa akan berangkat. Tentunya bagi para jemaah yang sudah melaksanakan prosesi haji, tentunya kita mempunyai harapan semoga langkah-langkah kita dari persiapan, pelaksanaan, kemudian kita bisa menjaga kemakburan itu sampai akhir hayat kita. Amin. Yang mana tentu haji di situ ada ruang atau nuansa spiritual, ada nuansa sosial, di mana kita yang berangkat haji dari data-data yang kita dapatkan bukanlah orang-orang biasa. Orang berangkat haji bukan orang-orang biasa, baik dari sisi strata sosial, bisa dari sisi strata keagamaan, pengetahuan keagamaan, maupun dari sisi strata pendidikan. Jadi jemaah haji Indonesia sangat heterogen, namun didominasi yaitu adalah strata sosial dan juga strata pendidikan. Nah, ini tentunya moga-moga bisa memberikan kontribusi positif. Kontribusi positif sampai nanti jemaah ini melaksanakan ibadah haji dan kepulangan, sehingga bisa memberikan keberkahan, kemanfaatan bagi masyarakat di sekitar jemaah haji itu sendiri ataupun masyarakat Indonesia pada umumnya, di mana haji mempunyai filosofi yang luar biasa, yaitu adalah salah satunya adalah bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat sekitar, memberikan keberkahan kepada masyarakat sekitar, tidak sekedar ibadah mahdhah pribadi, namun kemudian bagaimana kemakburan itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari pasca kepulangan haji, kemudian itu menjadi indikator bahwa haji kita itu menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kita tentu ingat dengan sebuah hadis yang kurang lebih adalah ciri khas atau ciri-ciri dari kemakburan haji itu adalah ifsa'us salam wa it'amut ta'am. Jadi justru di level sosial ini yang akan menjadi pertaruhan indikator kemakburan seorang jemaah dalam menunaikan ibadah haji. Ifsa'us salam, bagaimana kita bisa menebarkan keselamatan, membawa keselamatan, ataupun juga menjadi inspirator untuk membangun keselamatan di masyarakat kita dengan berbagai macam latar belakang. Bagaimana kita mengangkat harkat kemasyarakatan kita, di mana di sisi-sisi yang lain kita masih berkutat di dunia peningkatan ekonomi, peningkatan ekonomi, sehingga haji sebagai alumni haji dalam artian sudah melaksanakan ibadah haji, bagaimana pandangan-pandangan spiritual itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sosial, apalagi dalam kehidupan berekonomi, dalam kehidupan bertetangga, yang di situ kita mendapati banyak sekali masyarakat kita masih berada di garis kemiskinan. Nah, itu tentunya kita mempunyai kewajiban moral, kewajiban sosial untuk berani bersama-sama menjadi inspirator, menjadi fasilitator kepada masyarakat di sekitar kita untuk meningkatkan harkat kehidupannya dan berkualitas di kehidupannya, baik dari sisi ekonomi maupun spiritualitas, pemahaman keagamaan. Dan kehidupan sosial ini itu adalah bagian dari kesalehan sosial. Kesalehan ada dua, kesalehan spiritual, ada kesalehan sosial, sehingga nuansa keimanan kita itu lengkap. Tidak sekedar ibadah mahdhah saja, kita sholat, puasa, zakat, haji, kemudian tidak berimplikasi sosial. Justru implikasi sosial ini nantilah kemudian yang menjadi penopang utama pada yaumul hisab nanti yang akan datang, yang akan kita lalui di akhir hayat kita, di yaumul kiamah nantinya, di mana justru kehidupan sosial kita itu akan memberikan kontribusi positif. Tidak cukup sholat,
tidak cukup zakat saja, namun kehidupan sosial kita kepada tetangga, kepada tamu-tamu kita, itu bisa menghantarkan kita untuk mempercepat masuk surga, atau bahkan sebaliknya. Kalau kita tidak berbaik dengan tetangga, tidak berinteraksi sosial dengan baik, justru itu akan menghambat kita untuk masuk surga. Tidak hanya bisa mengandalkan dari pahala haji kita, walaupun ada statement bahwa tidak ada pahala sebagai haji yang mabrur kecuali adalah surga. Namun itu semuanya nanti bisa tidak relevan apabila kita tidak kemudian menebar-nebarkan kemabruran ini kepada masyarakat. Yang kedua adalah it'amut ta'am. Ya, it'amut ta'am sama. Kira-kira bagaimana kita berkontribusi kepada masyarakat di sekitar kita. Jadi lebih real lagi terkait dengan seakan-akan memberi makan secara fisik, ya. Memberi makan secara fisik, it'amut ta'am, memberi makan secara fisik. Jadi kita tidak boleh kemudian abai, ya, kepada masyarakat sekitar kita yang masih di bawah garis kemiskinan. Kita harus care, kita harus kemudian menjadi inspirator. Kalau kita mempunyai kesempatan, mempunyai peluang, mempunyai pandangan, dan itu tentunya dari background pendidikan yang luar biasa dari Jemaah Haji Indonesia, dari yang mengenyam pendidikan di tingkat SLTP, SLTA, bahkan banyak yang dari sarjana dan profesor, bahkan guru besar, itu nanti bisa memberikan kontribusi positif, memberikan solusi-solusi permasalahan di masyarakat, baik solusi-solusi terkait dengan kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, itu juga kemudian itulah yang menjadi indikator-indikator utama kemabruran seorang jemaah haji. Dan tentu proses-proses ini kalau dari sisi spiritualitas yang ibadah mahdhah itu sudah selesai sebenarnya. Artinya implementasi sosial inilah yang kemudian pasca haji ini yang betul-betul dieksplor dan dikedepankan. Kalau soal sholat, soal zakat, soal puasa, insya Allah orang yang berangkat haji semuanya itu sudah selesai, sudah dilaksanakan, tidak diragukan lagi. Walaupun mungkin hanya berapa persen lah, 1 atau bahkan 0% lah yang para jemaah kita yang belum bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah, yang khususiyah, yang sifatnya vertikal, seperti puasa, sholat. Itu jelas sudah ada ketentuannya, kemudian tata caranya pun setiap hari kita kupas, bahkan apalagi di bulan Ramadan seperti ini, tidak lepas dari kajian-kajian yang sifatnya fikih mungkin ya, kehidupan syariat. Nah, namun di sisi lain kehidupan kebudayaan sosial, muamalah ini yang perlu kita juga eksplor, kita telaah dan lebih ke implementasi dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar kita. Begitu Mas Nabil. Baik. Mungkin saya akan bertanya Pak. Oh iya. Mengenai kemabruran haji. Bisa atau tidak Pak, kemabruran haji itu seketika menghilang? Mungkin kalau bisa, kira-kira penyebabnya apa saja Pak? Ya. Kemabruran haji itu memang menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk bagaimana kita menjaga. Jadi kalau istilahnya anak-anak muda itu meraih mencapai itu lebih mudah daripada merawat. Meraih mencapai itu semangatnya luar biasa. Kalau kita itu misalnya seorang pemuda ingin mendapatkan calon istri, itu pengen mengejarnya itu luar biasa dengan semangat yang luar biasa, berapi-api ya. Bahkan lautku seberangi, gunungkan kudaki, seperti itu ya. Namun pada saat nanti sudah menyatu sebagai keluarga, ini bagaimana proses-proses yang sekian tahun, yang sekian waktu itu dengan berapi-api itu kita pertahankan dalam sebuah keluarga. Tidak mudah, sehingga bahkan dari sisi rumah tangga ada paradok ya. Seberapa tahan ini? Coba ujian 5 tahun pertama, 10 tahun kedua, itu kemudian 5 tahun ketiga dan seterusnya itu seperti apa nanti? Kalau dulu mungkin sebelum menjadi istri atau suami itu kakinya terantuk batu aja, kasihan, sayang,
hati-hati dong. Nah, sekarang kalau udah jadi keluarga, mungkin jadi, wah hati-hati dong, masa nggak lihat sih? Nah, itu sama dengan haji. Bagaimana saat kita akan meraih dengan lamanya waktu tunggu, dengan semangatnya kita mencari ilmu untuk berhaji, kemudian membangun spiritualitas hati kita, bagaimana kemudian hati kita itu tertata pada saat berjalannya pelaksanaan ibadah haji. Nah, itu luar biasa semangat itu. Bahkan setiap saat mungkin jemaah juga menanyakan kapan saya akan berangkat ke setiap kantor kemenak kabupaten kota masing-masing, menanyakan kapan saya akan berangkat. Saking semangatnya itu luar biasa untuk meraih haji itu, dengan tujuan haji yang mabrur. Nah, pada saat setelah merangkai, mencapai proses peribadahan, kita mendapatkan yang namanya ihram, kita melakukan yang namanya tawaf, kita melaksanakan apa yang namanya sa'i. Itu di semua ada filosofi-filosofi yang itu merupakan pesan-pesan pelajaran bagi kita semua. Bagaimana kita dengan menggunakan baju ihram putih itu, sehingga kita itu menjadi semuanya sejajar di seluruh dunia. Tidak ada profesor, tidak ada jenderal, tidak ada rakyat jelata, semuanya sama. Kemudian kita dengan kepatuhan, dengan ketaatan, tanpa berpikir untuk apa, kita mengitari Ka'bah dengan tawaf 7 kali, dengan kekhusyuan, tidak tahu manfaatnya sebenarnya apa kok mengitari Ka'bah, namun dengan kepatuhan itu, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan itu. Kemudian kita sa'i, di mana kita flashback untuk latar belakang ibadah sa'i, di mana seorang ibu, Siti Hajar, dengan perjuangan yang luar biasa demi memberikan sebuah tetesan air untuk kehidupan putranya Nabi Ismail. Itu seorang ibu itu dengan berusaha keras, berupaya untuk menjaga kehidupan generasi penerusnya. Nah, inilah kemudian kita reduksi pesan-pesan itu pada saat kepulangan haji, sehingga kemabruran ini betul-betul akan bisa kita jaga. Yang kemudian kita implementasikan bagaimana kita dengan sesama tadi berikhram, tidak membedakan strata sosial. Kalau ada yang membutuhkan bantuan kita, semampu kita akan memberikan bantuan. Dengan kepatuhan kita mengitari Ka'bah, dengan tawafnya kita tunduk pada peraturan-peraturan masyarakat, peraturan-peraturan kehidupan bernegara, peraturan-peraturan kehidupan muamalah dalam agama kita laksanakan sebagaimana mestinya, yang itu menjadi hak tetangga, hak warga, dan juga hak sebagai anggota keluarga. Tentunya itu harus kita jaga. Dan bagaimana perjuangan seorang ibu Siti Hajar dengan sa'inya itu, tentunya bagaimana kita bisa merawat perjuangan kehidupan ini, untuk menata kehidupan ini untuk lebih baik. Bagaimana generasi kita yang akan datang untuk bisa lebih baik dengan perjuangan seorang tua demi anaknya. Tentu kita bersama-sama dengan masyarakat, dengan elemen sosial yang lain, bagaimana menyiapkan generasinya yang akan datang itu akan menjadi lebih baik. Tentu bisa dari dunia pendidikan, dari dunia kesehatan, dan dari lingkungan kita masing-masing, dalam memberikan atmosfer sehingga lingkungan kita menjadi kondusif untuk anak-anak kita yang akan datang menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Dan satu pertanyaan lagi, Pak. Sebagai calon jamaah haji, Pak, tentunya prosesi ibadah kita di Makkah dan Madinah nanti juga menjadi faktor kemabruran haji kita. Nah, sebagai jamaah haji nantinya, Pak, bagaimana cara kita menjaga hati dan pikiran supaya tidak ada prasangka-prasangka buruk, Pak? Karena kan terkadang kita ketika sudah sampai di tanah suci merasa puas gitu, Pak, jadi hilang niat-niat yang lainnya gitu, Pak. Dan mungkin bagaimana, Pak, cara kita menghilangkan prasangka-prasangka buruk dan supaya kita bisa dapat melaksanakan haji yang mabrur. Iya, jadi memang seluruh prosesi ibadah, makanya rukun Islam itu ada 5. Yang kelima adalah haji sebagai puncaknya. Ibaratnya nanti proses-proses berpuasa, proses sholat sudah kita lakukan, proses puasa itu mengekang hawa nafsu, kita sudah belajar mengekang hawa nafsu.
yang itu nanti atmosfernya pada saat perjalanan ibadah haji itu luar biasa, di mana kemudian hati kita itu betul-betul nanti teruji di sana. Sebelumnya kita sudah berpuasa, tentunya bagaimana mengimplementasikan itu pada saat kita berhaji, di mana nanti pada saat kita melaksanakan prosesi sejak awal terkait dengan persiapan jemaah untuk berangkat, itu sudah butuh kesabaran. Di sana dengan sebagai jemaah dengan berbagai macam kegiatan yang bahkan sifatnya fisik begitu banyak, kemudian masa tinggal cukup lama, kita bersinggungan dengan sosial masyarakat yang baru, kemudian dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda. Tentu itu tidak mudah. Tidak mudah kalau kita kemudian tidak mengedepankan rasa tepo seliro, saling menjaga. Kalau kita egoisme semata, tentu nanti kualitas haji ini akan menjadi terluka lah istilahnya, tidak menjadi sebuah haji yang baik dalam pelaksanaan ibadah itu. Sehingga ketabahan hati, kesabaran hati kita untuk bisa kita kelola dengan sebaik-baiknya itu menjadi modal utama. Yang tadi ibaratnya sekolahnya atau persiapannya atau bekalnya pada saat kita Ramadan, kita sudah berpuasa untuk mengekang hawa nafsu, mengekang fisik kita pun sudah kita kekang tanpa kita makan dan minum. Nanti di sana lebih kompleks lagi dengan kita hidup dengan tetangga yang berbeda dengan berbagai macam aspek. Misalnya aja dalam sebuah kamar kita bersama dengan jemaah yang lain, ada yang di situ ada yang tua, ada yang muda, ada yang setengah baya, ada yang tidak suka AC, ada yang suka AC. Karena satu kamar itu bisa 4 sampai 5 orang. Itu kalau yang muda-muda mungkin oke dengan AC. Mungkin yang sepuh-sepuh sudah tidak mampu lagi menahan dinginnya AC. Ini membutuhkan sebuah pengelolaan hati yang luar biasa. Itu tidak hanya 1 hari 2 hari. Itu beberapa hari, bahkan mungkin mencapai hampir 1 bulan. Nah, ini semuanya sudah kita lakukan persiapan sejak kita persiapan mendaftarkan haji, dengan kita menunggu lama, kita di proses ibadah-ibadah sebelumnya seperti puasa sudah kita coba untuk menjaga itu. Nah, itulah nanti di sana kita kuatkan kembali, kita kuatkan lagi supaya nanti kita itu terjaga dari hal-hal yang kemudian mengurangi kualitas ibadah haji kita. Nah, seperti itu. Baik, Pak. Pertanyaan yang selanjutnya, saya mencoba menghubungkan antara bulan Ramadan dan kegiatan ibadah haji, Pak. Alhamdulillah kan kita sekarang sudah sampai di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang dijanjikan oleh Allah akan datangnya malam Lailatul Qadar, terutama di malam-malam genap, Pak. Insya Allah. Amin. Semoga kita semua mendapatkan malam tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan bagaimana, Pak, cara kita mempersiapkan malam Lailatul Qadar ini agar bisa menunjang kualitas haji kita, Pak? Apakah kita mulai membiasakan ibadah-ibadah sunnah yang nantinya juga akan kita terapkan di Mekah, ataukah ada amalan-amalan lain, Pak, yang bisa menunjang kemabruran haji kita? Ya, jadi tadi sudah kita singgung, kemabruran itu adalah salah satunya ifsa'us salam, ya. Menebarkan keselamatan, menebarkan salam. Jadi ya, dari jumhur ulama, dari riwayat pendapat para ahli ulama terutama yang terdahulu, salafus sholihin gitu ya, bahwa nanti Lailatul Qadar itu akan turun di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan kita sudah memasuki pada hari ini adalah hari ke-21. Hari ke-21 Ramadan. Moga-moga nanti semuanya kita bisa menggunakan waktu yang baik ini untuk kemudian mendapatkan kemurahan rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini tentu ini sebuah perjuangan juga. Sebuah perjuangan di mana di banyak riwayat disampaikan bahwa Nabi itu di 10 hari terakhir itu bahkan kemudian membangunkan istri dan putra-putranya untuk melakukan munajat ibadah di malam-malam 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, di mana ada peningkatan atau
ada apa namanya frekuensi yang lebih dibanding atau penekanan yang lebih daripada hari-hari sebelumnya. Nah, tentunya ini ada hal yang penting di sini. Nah, tentu tadi ada Lailatul Qadar dan itu setara dengan 1000 tahun, 1000 bulan. 1000 bulan bagi yang mendapatkannya. Kalau dikonversi ya sekitar 80-an tahun lah, seperti itu. 80 tahun luar biasa. Ini tidak kecil karena umur rata-rata kita pun umat Nabi untuk mencapai angka 80 tahun itu sudah luar biasa. Karena Nabi hanya berumur 63-an tahun kemudian meninggal. Nah, ini bagi jemaah haji tentunya menjadi inspirator tadi. Kita sudah pernah beribadah haji, kemudian secara secara internal hati kita bagaimana kita bisa mempertahankan kualitas ibadah kita untuk menjaga kemabruran tadi. Ini menjadi instrumen kita menyemangati diri bagaimana kita bisa mempertahankan kemabruran itu. Di sisi lain ini adalah sebuah beban bagaimana kita bisa menjaga kemabruran yang ada, yang semestinya harus kita jaga. Jangan sampai kemudian kita justru lalai setelah ibadah haji. Karena apa? Orang masyarakat akan memandang, loh ini seorang ini Pak Tahrir misalnya, Pak Tahrir ini sudah berhaji, ternyata tidak ada bedanya dengan masyarakat biasa. Di 10 hari terakhir juga tetap tidur aja di rumah misalnya, seperti itu. Habis taraweh tidur, pulang ke rumah tidak ada tadarus misalnya. Tentu ini kita harus menempatkan diri kita itu hidup di lingkungan sosial, tidak untuk hidup untuk kita diri sendiri, namun kita juga hidup di lingkungan sosial, sehingga masyarakat itu juga akan mengambil sisi-sisi tauladan, apalagi seorang jemaah haji. Nah, seorang jemaah haji tentu akan itu dilabeli seorang yang sudah mempunyai tingkatan pemahaman keagamaan yang berlebih atau lebih tinggi dari pemahaman keagamaan kemasyarakatan yang lain. Nah, itulah kemudian tentunya kita bisa menginspirasi diri bagaimana kemudian dengan lillahi ta'ala, ini bagian dakwah kita, kemudian menginspirasi masyarakat, kita melakukan ibadah sebagaimana mestinya dicontohkan Nabi, dengan kita istilahnya munajat di 10 hari terakhir untuk meraih Lailatul Qadar, kemudian juga mujahadah, peningkatan frekuensi maupun peningkatan kuantitas ibadah kita. Kalau biasanya habis tarawih langsung pulang, oke, hari ini kita ditambah iktikaf mungkin 1 jam, nah, membaca Al-Quran, kemudian istirahat, nanti dilanjutkan untuk sholat malam lagi, atau sholat tasbih misalnya. Nanti tentunya para jemaah haji inilah yang nanti akan dipandang oleh masyarakat, dan itu tentunya akan lebih efektif memberikan tauladan baik. Dan kalau orang Jawa itu netes, kalau telur itu netas, telur kemudian menetas. Kalau menetas berarti memang ini telur ini tidak telur gabuk, namun telur yang betul-betul ada inti telurnya yang nanti bisa menetas, akan menjadi hidup. Nah, seperti itu. Jadi ini orang yang sudah pernah haji, memang luar biasa ibadahnya, tidak semata-mata hanya sebagaimana orang-orang biasa. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Pak, tentang apabila setelah beribadah haji muncul sebuah keraguan dari dalam hati Pak, apakah haji saya mabrur atau tidak? Dan bagaimana kalau haji saya tidak mabrur, apakah bermanfaat, apakah atau sia-sia? Nah, bagaimana cara meyakinkan kita Pak agar haji kita itu, diri kita bisa yakin kalau kita sudah haji mabrur? Ya. Jadi kita tidak boleh bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu menempatkan hati kita untuk berhusnudzon kepada Allah. Karena Allah akan memberikan apa yang menjadi prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin bahwa apa yang sudah kita lakukan itu adalah hal yang terbaik, fa insyaallah itu sebagai wasilah bahwa apa yang kita lakukan itu memang Allah ridho, menjadi kebaikan bagi kita.
Sehingga karena apa? Salah satu keraguan-keraguan itu adalah produknya syaitan. Keraguan-keraguan itu adalah produknya syaitan. Namun kenapa keraguan itu muncul? Keraguan itu muncul karena apa? Karena salah satunya adalah kurangnya pengetahuan ilmu bekal kita pada saat kita mempersiapkan sebuah langkah peribadahan. Kalau kita akan melakukan sebuah prosesi ibadah, tentu kita akan mencari ilmu untuk melaksanakan ibadah itu. Sementara kita sudah mengetahuinya, nanti kita akan mantap untuk melaksanakan. Fa insyaallah kemudian keraguan-keraguan itu akan hilang dengan penetapan hati bahwa selalu tetap berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak. Selanjutnya Bapak kan sudah haji nggak, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah berapa kali nih, Pak? Wah, ini untuk jemaah haji itu tahun 2023. Kemudian petugas kemarin melayani jemaah haji itu tahun 2024. Berarti sekaligus alhamdulillah bisa ikut berhaji pula, jadi 2 kali. Ya, seperti itu. Nah, ini memang perlu diketahui oleh masyarakat, sehingga mungkin juga saat ini kita itu masih bekerja keras ini, Mas. Bekerja keras dalam rangka menutup kuota kita. Ya, kuota jemaah haji DIY ya, Daerah Istimewa Yogyakarta yang 3.111 itu kita sudah melampaui di tahapan pertama ini baru mencapai 2.512. Nah, ini masih kurang ini tadi. Ini tentunya semangat tadi ya, semangat jemaah untuk meraihnya, untuk bisa berangkat itu harus betul-betul dijaga. Sehingga nanti masih ada kesempatan di tahapan kedua nanti untuk melakukan pelunasan kembali. Semoga kemudian terpenuhi dan alhamdulillah kalau itu nanti sesuai dengan jadwalnya, nanti jemaah bisa kemudian dengan bersukacita, dengan gembira mendatangi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke tanah suci. Nah, gitu. Mungkin boleh, Pak, minta tips dan triknya, Pak, sebagai seorang yang sudah menjalankan ibadah haji, bagaimana cara mempertahankannya, Pak, dari diri sendiri gitu, Pak, pengalaman pribadi. Ya, kalau saya ya tadi sudah kita singgung di depan bahwa itu ada 2 sisi sebenarnya. Ada satu mata uang yang itu ada 2 sisi. Yang satu kita itu menjadi sebuah beban atau tantangan lah. Karena kita sudah melakukan prosesi-prosesi yang seperti itu dari syahadat, sholat, puasa, zakat, dan kemudian berhaji. Tentu ini adalah paripurna dalam artian rukun Islam yang sudah kita laksanakan. Dengan hal itu tentunya kita mempunyai beban tanggung jawab yang lebih. Bagaimana kita harus mempunyai rasa tawadhu yang lebih ya. Lebih tawadhu, jangan sampai nanti kita kemudian merasa lebih daripada yang lain. Justru dengan seluruh rangkaian sudah kita lakukan, itu kita menjadi semakin merendah. Semakin merendah, bagaimana kita harus mempertahankan kualitas itu tetap terjaga. Nah, dan ini motivasi seperti ini berat bagi saya sebenarnya, berat bagi saya. Namun karena itu adalah qadarullah bahwa saya sudah bisa melaksanakan dan itu menjadi cita-cita oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia ini. Nah, itu tidak semua orang terpilih untuk bisa berangkat ke sana. Nah, namun itu upaya yang manjada wajada. Kalau orang ingin pasti Allah akan memberikan. Dan itu itu pun juga tidak demikian pula. Bisa jadi sudah mendaftar kemudian sebelum berangkat meninggal. Nah, itu. Nah, inilah orang-orang yang sudah bagian orang yang sudah terpilih ini, kemudian itu kita tidak sia-siakan. Bagaimana kita jaga, kita rawat, kita bukti dari kesyukuran itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi motivasi kami untuk kemudian bagaimana dan inspirasi yang kedua kemudian kita bagaimana memberikan bersharing dengan jemaah yang lain atau masyarakat yang lain, kemudian memotivasi mereka untuk melakukan kesempurnaan rukun Islam ini
supaya tuntas sampai dengan usul rukun Islam yang kelima, sehingga motivasi masyarakat itu tinggi. Karena apa? Masyarakat itu dengan antrian yang cukup panjang, yang 30 tahun lebih bahkan, itu kadang-kadang juga terus malas-malasan lah, kalau saya sudah umur 40 tahun mau mendaftar, nanti berangkatnya udah umur 70 tahun, apa saya masih hidup, mending saya nggak usah daftar aja. Nah, itu bisa jadi seperti itulah. Inilah kemudian kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa haji itu yang penting adalah bahwa kita kalau sudah memenuhi kriteria itu kita harus melakukan tindakan bil afngal. Kalau kita itu sudah mempunyai harta yang sudah memenuhi nisabnya, maka wajib dibayarkan zakatnya. Sebagaimana kalau orang berhaji, kita sudah mempunyai harta yang cukup untuk kemudian man istata'a alaihi sabila, ya sudah, kita harus melakukan pendaftaran itu. Masalah nanti berangkat, wallahu a'lam. Yang jelas kita sudah tunai ketugasan kita seperti itu. Itu juga menjadi inspirasi kami untuk memberikan edukasi ataupun memviruskan hal positif ini pada masyarakat. Itu yang menjadi inspirasi kami. Betul Pak, karena juga saya pernah mendengar bahwa ibadah yang berhasil itu adalah semakin banyak kita ibadah, semakin takut kita kepada Allah. Lalu Pak, ketika kita beribadah haji Pak, ada atau tidak amalan yang dapat menunjang kemabruran haji kita yang khusus gitu Pak? Ya, kalau amalan-amalan khusus ya, amalan khususiyah ya. Kalau mau berangkat, ini beda nih yang tadi yang disampaikan Mas Nabil ya. Kalau sudah selesai ibadah haji, orang mau berangkat haji itu pengen meraih itu kemudian dengan doa yang luar biasa, yang semangat. Tuh ada yang macam-macam, ada yang kemudian membayangkan setiap saat di depannya itu Ka'bah, kemudian menjadi inspirasi. Ada yang kemudian membaca talbiyah setiap saat, memperbanyak talbiyah. Kemudian setelah sholat berdoa dengan sekuat hati, sekuat jiwa untuk bisa berangkat. Itu rangkaian upaya doa untuk amaliyah untuk bisa berhaji dengan berbagai macam. Ada yang kemudian membaca untuk talbiyah tadi, ada juga yang kemudian membaca doa sholawat Nabi yang kemudian ada kekhususan untuk bisa berangkat haji, ada sendiri. Nah, kalau setelah berhaji bagaimana? Setelah berhaji doa untuk menjaga kemabruran itu apa? Nah, tentu sebagaimana kita doa-doa kita minum zam-zam. Doa kita minum zam-zam, kemudian doa-doa semoga haji kita tetap terjaga, itu tetap harus kita mohonkan kepada Allah setiap saat, setiap waktu. Lebih makbul lagi setiap sholat, habis sholat kita harus ungkapkan rasa dengan kerendahan hati, memohon doa, memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan diberikan kekuatan, kesabaran untuk menjaga kemabruran itu terus tanpa henti. Karena kemabruran haji harus kita jaga sampai dengan akhir hayat kita. Baik, selanjutnya ada satu pertanyaan Pak dari peserta Zoom kita, yaitu ada Ibu Arifah Kusmarwati. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin bertanya, masalah apa yang umum terjadi ketika melaksanakan haji dan bagaimana mengatasinya? Ya, tadi sudah kita singgung ya, masalah haji itu kompleks, banyak, karena terkait dengan prosesi ibadah mahdhohnya itu atau prosesi kehidupan sosialnya. Nah, ini terkait dengan infrastruktur layanan dan juga interaksi sosialnya. Itu bisa menimbulkan, bisa dikategorikan sebagai sumber-sumber dari permasalahan yang muncul. Nah, permasalahan yang muncul kalau dari sisi ibadah mahdhohnya adalah
banyak jemaah ini karena kurang kecukupan ilmunya sehingga banyak melanggar atau berpotensi melanggar larangan-larangan selama berhaji. Mungkin selama ihram tidak, kemudian kadang kita abai atau latah gitu lah, latah. Nah, kalau seorang laki-laki biasanya suka kalau agak kecewa atau gimana tuh mengukur-ngukur kepala. Nah, itu kadang-kadang rambutnya tanggal. Itu kan kalau gitu kan diupayakan selama kita berihram itu kita jangan sampai mencabut rambut, kemudian memotong kuku, ya. Kemudian apalagi memotong atau mencabut tumbuh-tumbuhan yang di tanah haram. Itu kadang-kadang kalau kita tidak menjaga itu betul dengan latah, kita bisa itu kebiasaan-kebiasaan di tanah air itu dilakukan. Kita jalan aja ada pohon cabut atau di hanya rantingnya aja ceklek gitu ya, sering gitu. Dan saya juga pernah melihat seperti itu selama di Arafah, di padang Arafah itu, karena di sana ada tumbuhan-tumbuhan yang memang ditanam gitu ya. Itu ada seorang itu memotong atau hanya sekedar menggapai daunnya kemudian ditarik akhirnya. Nah, itulah barang-barang kecil ini itu kalau tidak kecukupan ilmunya diketahui itu akan terlanggar. Nah, ini kan kualitas ibadahnya menjadi berkurang. Kalau dari sisi sosial ya, dari sisi sosial misalnya kita ngantri ya, permasalahan yang muncul adalah nanti ngantri di kamar mandi itu dengan panjang seperti itu, atau ngantri pada saat kita akan mengambil makanan gitu. Itu kalau tidak sabar nanti bisa menjadi cekcok, berpotensi di situ nanti seperti bermarah-marahan, sementara itu dilarang. Tidak boleh kita selama berihram itu kemudian berkata-kata yang kasar gitu. Kemudian bahkan kalau mungkin ngobrol-ngobrol seperti ini sesama lelaki atau sesama perempuan misalnya, justru malah obrolan-obrolan kita menjurus pada hal-hal yang porno, itu kadang-kadang itu tidak disadari, sementara itu dilarang selama kita berihram. Nah, ini banyak permasalahan-permasalahan itu seperti itu muncul, dan itu kemudian setelah selesai ditanyakan pada konsultan ibadah, Pak, saya kemarin gini itu gimana? Nah, itu sah nggak haji saya? Terus bagaimana saya harus bersikap, apakah harus membayar dam atau tidak? Nah, ini permasalahan-permasalahan itu banyak sekali kalau dikalkulasi hitungan permasalahan-permasalahan terkait dengan ibadah dan terkait dengan kehidupan selama di tanah suci. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Dan terakhir Pak, sebagai closing statement, mungkin ada pesan untuk jamaah haji, karena sebentar lagi kan sudah mendekati musim haji Pak. Ya, pesan yang perlu kita sampaikan karena ini kita masih di proses persiapan jemaah dalam rangka keberangkatan haji, di mana haji daerah istimewa Yogyakarta sejumlah 3.111 jemaah yang di etapa pertama pelunasan tahap pertama baru mencapai 2.512 jemaah, yang kemudian masih punya PR untuk menutup kuota yaitu 599 jemaah. Nanti masih diberi kesempatan untuk melakukan pelunasan di tahap kedua di tanggal 24 Maret sampai dengan 17 April. Semoga jemaah semuanya yang mempunyai kuota untuk bisa pelunasan di tahap kedua, yaitu para pendamping, cadangan, ataupun yang gagal sistem di tahap pertama, bisa memenuhi pelunasan di tahap kedua, sehingga kemudian jemaah nanti akan bersiap dalam rangka persiapan diri untuk mengikuti etapa-etapa prosesi keberangkatan haji tahun ini, seperti nanti pengkloteran, kemudian pemantapan kloter, dan sekaligus juga nanti kesiapan-kesiapan perbekalan yang harus disiapkan sejak dini oleh para jemaah, supaya nanti jemaah dalam melaksanakan perjalanan ibadah hajinya sudah semuanya mantap dari sisi ilmu, dari sisi perbekalan, dari sisi pengetahuan, maupun dari sisi kondisi psikis kita, sehingga lebih siap dalam melaksanakan ibadah haji tahun
2025 ini. Baiklah, terima kasih Bapak atas sharing-sharing ilmunya, wawasannya, dan juga semoga dapat bermanfaat bagi kita semua umat muslim umumnya dan para calon jamaah haji daerah istimewa Yogyakarta khususnya. Amin. Baiklah para hadirin calon jamaah haji, tak terasa sudah hampir 1 jam kita bersama dan sekarang kita sudah memasuki penghujung acara. Semoga diskusi ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi diri kita semua, khususnya bagi para calon jamaah haji. Dan tentunya kita harapkan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjadi haji yang mabrur bagi kita semua. Amin. Bagi yang sudah menjalankan ibadah haji, semoga dapat terus menjaga nilai-nilai kemabruran dan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pribadi yang lebih baik tentunya. Jangan lupa saksikan manasik haji online bersama bidang penyelenggara haji dan umroh Kanwil Kemenak DIY pada episode selanjutnya yang akan dilaksanakan insya Allah pada minggu depan dan sekaligus menjadi penutup manasik haji online kita. Terima kasih kepada narasumber kita Bapak Haji Muhammad Tahrir SMM serta seluruh peserta calon jamaah haji yang telah berpartisipasi dalam diskusi kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing langkah kita dan menerima semua amal ibadah kita. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.